Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya bawa bisnis lokal kita ke panggung dunia? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas langkah-langkah praktisnya biar mimpi itu jadi kenyataan. Oke, mungkin bisnis Anda sekarang lagi tumbuh pesat nih di pasar lokal. Keren. Tapi pasti ada pertanyaan besar yang mulai muncul. Produk saya ini bisa nggak ya bersaing di level global? Nah, ini nih persimpangan jalan yang dialami banyak banget pengusaha sukses. Tapi ya wajar banget kalau ekspor itu kedengarannya rumit. Bikin pusing malah. Ada aturan baru, pembeli yang kita nggak kenal sama sekali, belum lagi persaingannya yang super ketat. Rasa khawatir kayak gini tuh normal banget kok. Tapi tenang aja, anggap aja sesi kita kali ini sebagai peta jalan buat Anda. Kita akan urai satu persatu, biar yang tadinya rumit jadi sebuah rencana yang jelas, dan yang paling penting bisa dieksekusi. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, perjalanan hebat itu kan selalu dimulai dari persiapan yang matang. Jadi sebelum kita sibuk cari-cari pembeli di luar sana, kita harus pastiin dulu rumah kita sendiri udah rapi. Inilah yang namanya tahap fondasi. Jadi, fondasinya itu ada di 4 pilar ini. Pertama, kesiapan produk. Ini bukan cuma soal kualitasnya oke ya, tapi sanggup nggak kita produksi dalam jumlah besar dan konsisten. Kedua, kepatuhan hukum dan sertifikasi. Ini tiket masuknya loh. Tanpa dokumen yang benar, barang Anda bisa nyangkut di bea cukai selamanya. Ketiga, strategi pemasaran internasional. Gimana caranya cerita soal produk kita ke orang-orang dengan budaya yang beda banget? Dan yang terakhir, rencana negosiasi. Udah siap belum berhadapan sama buyer internasional yang jago nawar? Nah, 4 pilar ini harus kuat banget, biar kita nggak jatuh di langkah pertama. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang waktunya cari pembeli. Tapi kita nggak bakal main tebak-tebakan. Kita bakal pakai data sebagai kompas super canggih untuk menavigasi pasar global dan nemuin pelanggan yang paling pas. Nah, konsep kuncinya itu namanya market intelligence atau intelijen pasar. Ini bukan sekedar ngumpulin info ya, tapi ini adalah sebuah proses buat ngertiin sedalam-dalamnya siapa sih konsumen kita, siapa aja pesaing kita, dan tren pasarnya lagi kemana. Kalau udah pegang ini, setiap keputusan yang kita ambil jadi jauh lebih strategis. Nah, lihat deh piramida ini. Keren banget kan cara menggambarkannya? Paling bawah, di dasarnya, itu pemahaman umum soal pasar dan pelanggan. Naik satu tingkat, kita mulai analisis produk dan pesaing kita. Terus di puncaknya, boom! Semua info itu jadi satu wawasan pasar yang super tajam. Inilah yang kita pakai buat ngambil keputusan penting. Sekarang, kita masuk ke bagian yang kedengarannya teknis, tapi super penting. Kode HS. Jangan takut sama namanya. Anggap aja ini adalah paspor buat produk Anda. Simpelnya, ini kode universal yang dipakai petugas bea cukai di seluruh dunia buat ngenalin barang kita. Ini tuh kayak bahasa globalnya perdagangan. Dan kalau kita lihat lebih dekat, setiap digit dari kode ini tuh punya arti. Mulai dari kategori umum sampai detail terkecil produk. Kenapa sih ini penting banget? Karena begitu Anda tahu kode HS produk Anda seolah-olah dapat kunci sakti. Kunci buat buka semua informasi soal tarif, regulasi, dan data perdagangan di negara manapun. Dan yang paling seru, di zaman sekarang tuh banyak banget alat digital gratis yang bisa kita pakai. Ini kayak punya tim analis pasar pribadi tapi di kantong kita. Nah, tips dari saya, jangan pakai satu alat aja. Coba kombinasikan beberapa alat ini biar hasilnya maksimal. Yuk kita intip 3 alat yang paling powerful. Langkah pertama, buka Export Potential Map. Gampang banget, cukup masukin produk Anda dan tools ini bakal langsung menganalisis data permintaan dari seluruh dunia. Hasilnya, dia bakal kasih tahu negara mana aja yang lagi butuh-butuhnya produk kita. Ini ngebantu banget buat fokusin energi kita ke katakanlah 3-5 negara target yang paling menjanjikan. Nah, langkah kedua. Setelah punya daftar negara target, kita pindah ke Global Trade Help Desk. Alat ini bakal ngasih kita contekan lengkap buat tiap negara itu. Berapa tarif biaya masuknya, aturannya apa aja, dokumen apa yang harus disiapin. Bayangin deh, dengan 2 langkah ini aja, Anda udah bisa hemat waktu riset yang biasanya makan waktu berminggu-minggu. Dan yang terakhir, ini dia harta karunnya, Trade Map. Di sini, datanya luar biasa detail. Anda bisa lihat siapa aja pemain lain di pasar, siapa pesaing Anda, dan yang paling penting, Anda bisa dapat daftar nama perusahaan importir di negara tujuan. Jadi, ini bukan lagi nebak-nebak, tapi kita dapat daftar prospek nyata yang bisa langsung dihubungi. Benar-benar kompas digital yang super kuat. Oke, kita udah tahu cara nemuin pembeli. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngirim produknya ke mereka dengan selamat? Nah, disinilah kita ngomongin soal rantai pasok, atau ibaratnya, jalan tol yang ngehubungin pabrik kita sama pelanggan di belahan dunia lain. Kalau dilihat sekilas, rantai pasok ekspor itu emang kelihatan rumit banget ya. Kayak jaring laba-laba.
Ada banyak banget titik yang harus nyambung, mulai dari pemasok bahan baku, produksi, packing, logistik, sampai akhirnya barang itu ada di tangan pembeli. Tapi tenang, kita bisa kok memecahnya jadi bagian-bagian yang lebih gampang diurus. Gini cara simpelnya. Kita bagi jadi 3 bagian. Pertama, bagian hulu. Ini semua tentang bahan baku dan pemasok. Pastiin kualitas dan ketersediaannya aman. Kedua, bagian tengah. Ini fokusnya ke efisiensi di pabrik, proses produksi dan pengemasan. Dan terakhir, bagian hilir. Ini soal pengiriman dan distribusi yang bisa diandalin. Kalau kita perkuat tiap tahap ini, seluruh jalan tol kita jadi makin kuat dan lancar jaya. Sip, produk kita udah keren, pasarnya udah ketemu, rantai pasoknya juga udah andal. Tinggal satu langkah terakhir, gimana caranya bikin produk kita bersinar dan paling menonjol? Ingat, di dunia digital, kesan pertama itu segalanya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi, produk yang difoto seadanya. Di sisi lain, produk yang sama, tapi dengan presentasi yang profesional. Efeknya, langit dan bumi. Foto yang bagus itu bukan cuma soal cantik-cantikan, ini soal membangun kepercayaan. Ini cara kita nunjukin kualitas, bahkan sebelum calon pembeli megang produk kita. Dan Anda nggak perlu studio mahal kok. Kuncinya simple banget. Pertama, pencahayaan yang bagus, cahaya alami paling juara. Kedua, bikin produk jadi bintang utamanya, jangan ada yang ganggu. Ketiga, komposisinya enak dilihat. Dan terakhir, pakai latar belakang yang bersih dan simple. Cuma 4 prinsip ini aja udah bisa mengubah foto produk Anda dari biasa jadi luar biasa. Dan jangan pernah lupain kekuatan kata-kata. Kalau foto itu wajahnya, deskripsi produk itu suaranya. Deskripsi yang bagus itu harus jelas, bisa jawab semua pertanyaan calon pembeli, dan yang paling penting, bisa cerita kenapa produk Anda spesial. Anggap aja ini sales andalan Anda yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa digaji. Oke, jadi kita udah bahas semua. Dari fondasi yang kokoh, memakai data sebagai kompas, menguasai rantai pasok, sampai bikin presentasi produk yang memukau. Anda sekarang udah punya peta jalannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Dunia di luar sana udah nungguin produk Anda. Jadi, apa langkah pertama yang akan Anda ambil?